Ya, kita bahas ya mengenai hal ini, ada dugaan penipuan dan merugikan korban kurang lebih sampai 35 miliar rupiah. Itu dia, bahkan satu korban bisa mengalami kerugian ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Ini yang cukup menyita perhatian publik. Kita coba akan bahas hal ini, tapi sebelumnya kami coba akan hadirkan terlebih dahulu bagaimana laporan langsung dari lokasi kediaman si kembar tersebut ya, pelaku penipuan. Sudah Rihana dan juga Rihani. Sudah ada rekan kami, ada Milhan Wahyudi langsung dari lokasi kejadian Ya, dan juga ada Vicky ya, ada narasumber Mas kami. Vicky ya. Mas Vicky ini menjadi salah satu korban mengenai jual beli iPhone murah ini. Nah, kita ke Milhan ya, ini di wilayah Ciputat, Tangsel, Banten. Ini di depan komplek perumahan yang pernah ditinggali atau ditempati oleh si kembar ini. Silakan Milhan. Ya, dan ya bisa saya sampaikan, saya berada di perumahan Greenwood yang sebelumnya Rihana dan Rian ini pernah tinggal di sini pada tahun 2021. Rihana ini tinggal di perumahan ini pada tanggal 5 November 2021. Dia dengan keluarganya tinggal di perumahan tersebut sehingga beberapa kali dia melakukan penjualan produk HP ini ketahuan sehingga dirinya melarikan diri pada tahun 2022. Rihana Rian ini tinggal di sini ini udah 1-2 tahun lebih tinggal di perumahan Greenwood ini, sehingga para korbannya maupun para yang penagih hutangnya sempat mendatangi perumahan tersebut, namun pihak Rihana Rian ini sudah meninggalkan tempat keberadaannya, sehingga para korban ini langsung melaporkan ke Polres Tangsel maupun ke Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Rihana ini tinggal dengan keluarganya, tempat tinggal dengan keluarganya dengan mengontrak di kawasan tersebut, sehingga dari laporan dari pihak keamanan sendiri perumahan saudara kembar ini tidak berbaur di masyarakat sekitar, dan sehingga ketika meninggalkan tempat lokasinya, Rihana ini cuma izin untuk menghadiri kondangan. Namun setelah beberapa lama kemudian dan beberapa bulan kemudian ada yang mengambil untuk barang-barangnya untuk mengemas untuk pindah ke tempat lain, sehingga para pihak keamanan sendiri tidak tahu bahwa Rihana ini sudah meninggalkan tempat lokasinya, sehingga para korban itu mendatangi tempat tersebut, sehingga dia tersebut menghilangkan jejak di kawasan tersebut di Greenwood, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Oke, baik, terima kasih laporan lengkap Anda Milhan Wahyudi langsung dari kediaman terlapor Rihani dan juga Rihana. Memang saat ini sudah tidak berada lagi di sana sejak 2022 memang sudah meninggalkan kediamannya di Tangerang Selatan. Saya langsung mau berbicara dengan Mas Vicky. Mas Vicky, Anda mengaku sebagai salah satu korban penipuan dari terlapor di Rihana dan juga Rihani. Langsung saja, kerugian Anda saat ini berapa? Kami di 5,8 miliar, Mbak. Wow, ini dengan terlapor Rihana atau Rihani Anda berkontak ya, Mas? Rihani, jadi yang kami laporkan ini Rihani. Oke, Mas Vicky, boleh nggak cerita pada kami bagaimana awalnya Anda mengenal Rihana dan Rihani? Mereka ini siapa sih sehingga Mas Vicky dan juga teman-teman yang lain gitu ya merasa dirugikan oleh perilaku mereka begitu? Oke. Untuk awal mulanya di tahun 2021 bulan Mei, istri saya ini dapat info dari sahabatnya yang bekerja di Kemendak. Dia tuh satu kantor dengan Rihani. Infonya itu ada teman kantornya menjual handphone garansi resmi Indonesia dengan harga yang cenderung lebih murah gitu ya. Dan dia sudah membeli duluan saat itu. Nah, istri saya tertarik gitu kan untuk ya udah mau beli juga, kebetulan saat itu memang sedang mencari handphone. Ya udah nggak pikir lama, langsung beli aja. Saat itu yang kami beli adalah iPhone 12 Pro 128 GB. Saat itu harga di pasaran 17 juta dan kami dapat harga di 15,5 juta. Dengan pre-order estimasi waktu 2 minggu.
Saya pesan dan setelah kita menunggu tidak sampai dengan 2 minggu, kami diinfokan bahwa handphonenya sudah bisa dikirim gitu ya. Tapi pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil langsung handphonenya ke tempat kediaman si Rihani ini. Karena kebetulan nggak jauh dari rumah ya, lokasi di Ciputat. Yang di Tangerang Selatan itu ya Saat Mas itu ya? saya langsung ambil, samperin ke rumahnya, saya periksa handphonenya, dan ternyata benar sesuai dengan spesifikasi, ini handphonenya sesuai gitu ya, garansi resmi Indonesia dan terdaftar di Kemenperin. Seperti itu sih awalnya. Oke. Nah, Setelah itu, selanjutnya di situ ada perbincangan bahwa kami yang ada di sana, saya, istri dan sahabatnya itu boleh apabila ingin membantu untuk Menjual menjualkan kembali, lah gitu reseller ya gitu ya? sebagai ya gimana Mbak? Iya, menjual kembali sebagai reseller lah. Kemudian awal mula pada saat Ya. itu seperti apa? Oke, untuk sebagai reseller, jadi saya bisa memasarkan gitu ya handphonenya dengan nanti apabila ada yang mau bisa langsung pesan ke dia, dan kita diberikan komisi saat itu untuk handphone kita diberikan komisi 800.000 dan juga untuk AirPods 350.000. Seperti itu. oke. Nah, setelah itu berlanjut, Mas Vicky dan istri kan memeriksa ya handphonenya. Dan kondisinya baik-baik saja. Bahkan tercatat tadi ya, kalau Resmi, tidak salah di iya, Kemenperin resmi. ya. Betul. Tercatat di Kemenperin dan garansi resmi Indonesia. Oke, berarti barangnya memang barang iPhone betul begitu ya, bukan bajakan dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana nanti cerita Mas Vicky sehingga akhirnya merasa dirugikan oleh si terlapor ini? Kita lanjut sesaat lagi Mas Vicky ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.